pertemuan yang hari. Apakah sudah muncul di layar kalian soalnya? Belum. 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 Hmm, Sudah. 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 Sudah muncul. Sudah. eh jadi sebenarnya kan kemarin saya itu sudah bahas nomor 5. Cuma karena memang di nomor 5 ini kan kemarin jaringannya sempat error ya. Jadi saya ulangin saja dulu dari nomor 5 nggak apa-apa ya. Ya Kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya Kak, nggak apa-apa. Saya bacakan ulang dulu untuk teksnya. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 sampai 8. Sebuah sepeda memiliki dua gir roda dan rantai yang menghubungkannya. Jari-jari gir depan dan gir belakang berturut-turut 20 cm dan 15 cm. Jadi roda yang depan itu jari-jarinya lebih besar. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 5, jika berapa putaran gir belakang? Nah, karena antara roda depan dengan roda belakang itu terhubung dengan rantai, maka walaupun ukuran lingkarannya beda, ukuran rodanya berbeda, tapi jarak yang ditempuh oleh masing-masing roda itu pasti sama. Jadi kalau roda yang depan itu menempuh jarak 2 km misal, ya berarti nanti jarak tempuhnya roda yang belakang itu tetap sama, tetap 2 km. Nah, nanti yang membedakannya adalah banyak putarannya. Kalau yang lebih kecil, maka kemungkinan banyak putarannya akan lebih banyak. Nah, jadi karena roda depan dan belakang itu akan menempuh jarak yang sama, maka kita bisa bikin persamaan di sini bahwa jarak tempuh roda yang besar itu sama dengan jarak tempuh roda yang kecil. Nah, dari situ, Ya, kalau yang di benar itu lingkaran, anu. jarak tempuh roda, karena bentuknya lingkaran ya, itu bisa dicari dengan cara mencari kelilingnya dikalikan banyak putarannya. Keliling dikali banyak putaran itu dapat jarak tempuh. Maka kita masukkan ke sini. Jarak tempuh roda yang besar berarti keliling satu atau keliling roda besar dikalikan banyak putaran untuk roda besar. Nah, hasilnya harus sama dengan keliling roda yang kedua dikalikan banyak putaran roda yang kan keliling lingkaran itu rumusnya kan 2πr. 2pi dikali jari-jarinya untuk roda yang besar adalah 20 dikalikan banyak putaran untuk roda yang depan yang pertama itu sudah diketahui di soal yaitu 9 kali. Sama dengan untuk yang roda kecil, rumusnya kan sama, 2pi kali jari-jari roda yang kecil 15 dikalikan. Nah, ini banyak putarannya nggak tahu. Ini yang kita cari. Karena ini ada ruas kanan dan ruas kiri, ada 2pi di ruas kanan, ada 2pi di ruas kiri, ini boleh kita hilangkan. Nah, 2pi-nya kita coret, berarti ruas kiri ada 20 kali 9 sama dengan ruas kanannya ada 15 dikali N2. Nah, untuk mencari N2 bagaimana? Karena mau cari N2, berarti sisakan N2 itu di ruas kiri ini tetap. Kursornya mana ini? Oke. N2 tetap di ruas kanan. Ini ruas kanan ya. 15-nya kita pindah tempat, tukar tempat.
kita tukar di ruas kiri. Karena di ruas kanan tadi itu 15 dikalikan N2 perkalian, maka ketika 15 kita tukar ke ruas kiri, maka dibagi. Nah, jadi ruas kirinya ada 20 kali 9 tetap dibagi dengan 15. Nah, ini boleh kita coret antara 15 sama 20-nya. Disederhanakan sama-sama dibagi 5. 20 bagi 5 dapat 4. 15 bagi 5 dapat. Nah, kemudian 3. 3 ini bisa kita coret dengan angka 9. 9 dibagi 3 dapat 3. Yang atas tersisa angka 4 dan 3. 4 kali 3, 12. Nah, jadi biar jarak tempuhnya sama, ketika roda depan itu berputar 9 kali, maka roda belakang yang lebih kecil itu berputarnya sebanyak 12 kali. Jadi jawabannya yang B. Ada pertanyaan nomor 5? Tidak. Tidak. Tidak, lanjut. Lanjut, lanjut. Lanjut. Nomor 6. Jika jarak antara pusat kir depan dan kir belakang adalah 5 akar 82, berapa panjang garis singgung luar kedua gir tersebut? Atau panjang KM. Nah, yang ditanya itu ini. Panjang K ke N ini. Diketahui bahwa jarak apa tadi? Pusat gir depan dan gir belakangnya adalah 5 akar 82. Nah, ini titik ini dari O ke P, ini kalau ditarik garis itu sepanjang 5 akar 8. Berarti panjang KN-nya berapa nih garis ini? Garis singgung yang di luar ini. Ini jari-jarinya kalau yang besar kan 20. Yang kecil. Garis yang menyinggung lingkaran itu selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Ini KN, itu kan menyinggung lingkaran. Kalau kita tarik ke titik P, itu pasti di sini tegak lurus. Kita tarik ke titik O juga pasti di sini tegak lurus. Nah, kemudian, ini kalau kita bikin garis sejajar dengan garis N, nih, garis N. Nah, misal kita bikin garis sejajar dengan KN, misal di sini ini apa kita bikin OP, di sini Q misal. Nah, garis QP ini kita misalkan sejajar dengan KN. Karena sejajar, maka ini sudutnya sama. Karena sejajar kan berarti sudut di sini itu sama dengan di sini. Karena apa hubungan sudutnya? Hubungan sudutnya adalah sehadap. Ini sama-sama 9 derajat. Kalau kita pisah, nanti ada segitiga siku gini. Ini saya katakan. Di sini ada titik Q. Di sini ada titik ini O tadi. Di mana Q-nya di sini tegak lurus. Terus di sini ada titik P. Nah, karena QP itu sejajar dengan KN, berarti ini yang kita cari nih. Ini berapa sih? Nah, kemudian OQ berapa? OQ kira-kira berapa? Berapa OQ ada yang tahu? 20. Oh, bukan. O ke titik Q. 5. Kalau 20 itu dari O ke K. Kalau 20 O ke... kurangi 15. Nah, pinter. Nah, ini kan Q itu kita tarik lurus ke P. Nah, berarti kan OQ itu adalah 20 dikurangi ini 15. Berapa 20 kurangi 15? Karena segini itu 15. KO-nya padahal 20, berarti kan sisanya ada 5. Nah, ini kita tulis, berarti O-nya 5.
Kemudian OP-nya, OP-nya di sini berarti kalau segitiga siku-siku ini sebagai apa namanya sisi miringnya itu sudah diketahui di soal 5 akar 82. Nah, berarti berapa PQ-nya? Panjang PQ akan sama dengan panjang KN sesuai yang dicari. Pitagorasnya berarti karena PQ itu sisi siku-siku, berarti PQ OP kuadrat dikurangi OQ kuadrat. OP-nya 5 akar 82 kuadrat dikurangi ini 5 akar 82 dikuadratin berapa? 5 25. kuadrat itu 5. Akar 82 kalau dikuadratin 82 ya. 82. Dikurangi, ini kita kurung dulu. Dikurangi 5 kuadrat 25. Saya geser ke bawah aja biar nggak tumpuk. Saya tulis di sini ulang ya. PQ sama dengan OP kuadrat kurangi OQ kuadrat. 5 akar 82 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Nah, ini 25 kali 82 dikurangi 25. Nah, biar cepat perhitungannya, kamu nggak perlu ngaliin 25 kali 82 kurangi 25, ini kan nggak ada perkaliannya. Boleh kan saya kasih dikali 1. Nah, karena sama-sama ada unsur 25-nya, maka 25-nya bisa kita keluarkan. Jadi, 25 kali 82 dibagi 25, sisanya 82. Kurangi, karena ini min ya kita ngikut min. 25 kali 1 dibagi 25, 1. Jadi cara penyederhanaannya begini. Ini kalau kalian, ini kan 25 kali 82 ya, 25 kali 82, min 25 kali 1, 25. Jadi ini seperti ini, karena ini menyingkat perhitungan. Kalau kalian kali 25 kali 82 dulu, boleh nggak? Boleh. Tapi takutnya kalau kamu nggak teliti perhitungannya, nanti akhirnya ketika dikurangi lagi dengan 25, hasilnya akan salah juga. Tapi kalau kali 82 kurangi 1 kan bisa nih. 82 kurangi 1, 81. Nah, kalau PQ itu kan harus kita akar. Akar dari 25 Kak, kali izin. Suaranya, Suaranya nggak jelas, Kak. Kak, suaranya putus-putus, Kak. suaranya Putus-putus putus-putus, Kak. banget, Kak, kali. suaranya. Halo, Kak. Oke, tadi putus-putus dari mana? Masih putus-putus ini? Masih, Di masih, awal. masih. Kak, masih, Kak. Masih, Masih, Kak. masih. Masih. Aduh. Pakai data aja, Kak. Ya, pakai data dulu.
Hai guys. Oh, hai. Lu. Ini apakah masih putus-putus? Ini sudah jaringan ini? Sudah tidak. Sudah Sudah tidak. tidak, Kak. Tidak. Tidak. Lanjutkan ya. Oke, dari sini saya ulangi dari PQ kuadrat sama dengan 25 kali 81 ini. 81 dari 82 kurangi 1. Nah, maka kalau mencari PQ, kita akar. Akar dari 25 kali 81. Akar 25 berapa? 5. 5. 5. 81. 9. 9. Akar dari 25 dikali adalah 5 kali 9. Berapa 5 kali 9? 5. 45. 5 D Jadi jawabannya di sini adalah D. ini kalau misal kamu tadi ngitung manual ya, dua hasilnya 20 50 ini. Nah, terus kemudian dikurangi 25. Kurangi 25 berarti dapat 2025. Nah, akar dari 2025 itu juga sama, hasilnya juga 45. Jadi boleh kalau hitung manual dulu baru dikurangi 25 syaratnya, tapi harus teliti. Ada pertanyaan untuk nomor 6? Tidak. Tidak. Tidak ada. Nggak paham, Kak. Nggak paham, Mana Kak. yang nggak paham? Yang mana yang nggak paham? Itu tadi yang nomor 5 tuh, Kak. Maaf, Nomor Kak, 5. tadi saya datangnya terlambat, jadi yang nomor 6 kurang paham. Oke. Saya ulangi nomor 6 ya. Tadi yang tanya nomor 5 siapa yang nomor 5 tadi? Saya, Kak, saya. Yang bagian mana yang nggak paham nomor 5? Itu kan 20 sama 9. Terus sampingnya kan 2 pi 15. Nah, itu kok 2 pi-nya tuh dicoret-coret, Kak. Iya, jadi kalau ada ruas kanan sama ruas kiri itu sama, 2 pi-nya sama 2 pi di kanan dan kiri itu bisa dicoret. Karena kalaupun kita pindah ruas, ini kan perkalian ya. Kalau 2 pi ini pindah ruas ke kiri kan jadi dibagi. 2 pi dibagi 2 pi kan dapatnya 1. Jadi kalau setiap ada persamaan yang terpisah antara ruas kanan dan ruas kiri, antara ruas kanan dan ruas kiri kalau ada unsur yang sama itu boleh disederhanakan. Contoh nih, misal 2 kali 5 sama dengan berapa ya? 5 kali P gitu. Berapa P-nya? Nah, ini kan sama-sama ada unsur 5-nya. Ini boleh dicoret. Berarti dapat P-nya sama dengan langsung 2. Karena ketika dibagi ke ruas kiri hasilnya 1, jadi boleh dicoret. Oke, Kak, makasih, Kak. Ya. Oke, yang nomor 6. Yang nomor 6 kita harus dari gambar dulu. Jadi dari gambar diketahui jarak antara titik O ke titik P itu kan 5/82. Itu diketahui di soal. Nah, kamu disuruh mencari berapa sih KN? Oke, ini kalau di pelajaran SMP MTS kayaknya materinya apa ya? GSPL ya, garis singgung persekutuan luar ada nggak? Iya, Kak. Nggak Nah, ada. 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 Nggak ada, Kak. Adanya Ada. adanya teorema Pythagoras. Tidak ada. Enggak, GSPL itu adanya di materi lingkaran harusnya. Bukan di Pythagoras. Oke, ya udah gini. Kalau kita nggak mau pakai materi GSPL, kita bisa sebenarnya pakai segitiga siku-siku. Nah, jadi dari garis KN ini, dia kan menyinggung lingkaran. Garis yang menyinggung lingkaran itu pasti tegak lurus dengan jari-jarinya. Karena dia itu tegak lurus dengan jari-jarinya, maka ini, titik K ini, kalau ditarik ke O kan pusat lingkaran.
Berarti OK itu kan jari-jari. Garis KN itu akan tegak lurus dengan garis OK karena dia jari-jari. Ini sudah teoremanya di dalam lingkaran. Begitu juga garis KN itu pasti tegak lurus dengan garis PN karena PN adalah jari-jari. Ini sudah pasti. Pasti berlaku di lingkaran seperti itu. Nah, karena tegak lurus berarti kan sudutnya 90 derajat. Nah, kemudian kita bikin garis yang sejajar. Sejajar tahu kan ya? Bikin garis yang sejajar dengan KN. Nah, cara bikin garis yang sejajar dengan KN berarti dari titik P kita tarik menuju ke garis OK ini. Dia tariknya harus sejajar dengan KN, lurus. Karena sejajar berarti sudut di K di sini sama juga dengan sudut Q di sini. Di sini saya kasih titik Q. Nah, besarnya juga pasti 90 derajat karena ini namanya sudut sehadap. Karena 90 derajat, berarti ini bisa bikin segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya itu OK, kemudian P. OK, P, di mana siku-sikunya adalah di titik Q. Nah, kemudian panjang OK itu berapa? Panjang OK adalah selisih dari jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil. Kenapa? Karena kalau kita tarik lurus nih dari P ke titik Q ini, berarti panjang dari K sampai ke sini, sampai ke titiknya ini kan 15. Sama dengan panjang jari-jari NP ini. Dari K ke Q itu 15, berarti dari Q ke O 5. Kenapa? Karena jari-jari besarnya dari K ke O-nya adalah 20. Atau OK ini bisa dicari dengan selisih antara jari-jari besar dengan jari-jari kecil. Nah, kemudian saya gambar di bawah nih, biar nggak umpuk-umpukan di situ. Nah, di segitiga OKP ini, kan segitiganya begini. O, salah. O, Q, P. Siku-siku di sini. Karena OKP, berarti kalau mencari panjang PQ, Pitagorasnya adalah PQ kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat atau OP kuadrat dikurangi OQ kuadrat. OQ tadi 5, karena selisih dari jari-jari. Kemudian OP-nya sudah diketahui di soal 5 akar 82. Nah, kamu disuruh mencari QP. Nah, ini kita kuadratin. 5 akar 82 dikuadratin 25 akar 82 dikuadratin 82. Kemudian OK 5 dikuadratin 25. Nah, kalau misal bingung pakai seperti ini, langsung dicari boleh. 25 kali 82 itu hasilnya 2050. Kurangi 25 kuadrat itu 25. Nah, kalau dikurangi hasilnya 2025. Nah, karena ini masih PQ kuadrat itu 2025, maka panjang PQ-nya akar dari 2025. Akar 2025 itu 45. Nah, maka kalau kita lihat, karena PQ itu sejajar dengan garis KN, kalau PQ-nya itu 45, maka KN-nya juga 45. Jadi berapa panjang KN? Panjang KN-nya adalah 45. Itu ya untuk nomor 6. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, terima kasih, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika jarak antara pusat gear depan dan gear belakang adalah 5 akar 82 dan titik N bergerak sampai ke titik K, maka gear depan akan berputar sebanyak titik-titik kali.
Oke, titik N bergerak sampai titik K. Kita lihat dulu gambarnya. Oh, berarti bergeraknya sejauh ini ya, sepanjang KN ini. Biar tidak naik turun, saya gambarkan lagi di bawah. Oke, ini ada roda besar. Ini kalau rodanya tidak berbentuk lingkaran ya harap dimaklumi ya. Salah. Ini 5 akar 82. Kemudian ini tadi KN-nya sama dengan PQ. Sudah dicari di nomor 6 dapatnya 45. Kemudian di sini jari-jarinya 20. Di sini jari-jarinya berapa? 15. Nah, berarti kalau N itu bergerak sampai titik K, berarti lintasan yang sudah dilalui adalah 45 cm. Panjang lintasan atau jarak tempuhnya adalah panjang KN atau 45 cm. Yang ditanya, kalau 45 cm itu berarti eh, gear depan atau roda yang depan itu sudah berputar sebanyak berapa kali? Gitu. Kalau jaraknya sudah 45 cm. Nah, padahal jarak yang depan, jarak tempuh yang depan, tadi kan rumusnya apa? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran depan, dikalikan apa? N ya, dikalikan banyak putaran. Nah, jarak tempuhnya ternyata dari titik N ke K adalah 45 cm. Kemudian kelilingnya, nah kelilingnya 2 kali Pi kali R. Yang roda depan itu jari-jarinya 20. Nah, dikalikan sama 45 sama dengan 2 kali Pi kali 20. 40 Pi dikalikan N. Nah, jadi dari rumus ini, maka kalau mencari N-nya, berapa banyak perputarannya, berarti tinggal kita bagi. Oke, berarti dari sini, N sama dengan, karena ini perkalian, kalau 40 Pi pindah ke kiri, berarti kita bagi. 45 dibagi 40 Pi. Ya, berarti N-nya sama dengan, ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. 45 bagi 5, 9. 40 bagi 5, 8. Agar titik N bergerak sampai K atau bergerak sepanjang 45 cm, maka gear depan itu berputar sebanyak 9/8 Pi. Jadi jawabannya yang A. Ada yang mau ditanyakan nomor 7-nya? Tidak. 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 Oke. Nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ini berarti soal terakhir untuk bacaan yang kedua. Posisi titik L dan M akan kembali
pada posisi semula setelah gear depan berputar sebanyak berapa kali? L dan M-nya itu kembali ke titik semula. Oke, kita lihat dulu. Nah, L sama M. Oh, L itu di bawah. M itu di sini. Jadi biar ini L dan M itu eh, balik ke sini lagi, berarti kan ini berputar, kemudian yang roda kecil juga berputar. Nah, kira-kira kalau muter nih ya, ini kan muter, ini muter. Berarti kan L sama M-nya kan sama-sama gerak nih. Sama-sama gerak, tapi ketika mereka kembali ke sini, itu kira-kira kapan? Saya pindah ke bawah lagi aja. Ini anggap aja lingkaran ya. Nah, ini eh, kita asumsikan kalau titik L sama titik M ini adalah titik di rodanya, di gearnya. Jadi, ketika ini kan ukuran rodanya beda. Ketika M itu misal sudah satu putaran, bisa jadi L-nya itu belum satu putaran. Kenapa? Karena ketika ini muter kan lebih kecil ya, satu putaran, otomatis L-nya itu mungkin belum satu putaran karena kelilingnya lebih besar yang roda depan. Kita tulis ulang lagi, keliling untuk yang depan, kita anggap keliling satu, kan 2pi kali R. Berarti 2pi kali, depan tadi berapa? 20 ya, 40pi. Sedangkan yang keliling kedua, itu 2pi kali R-nya yang belakang adalah 15. 30. Nah, jadi ketika 30pi di sini, berarti kan 30pi di sini kan belum satu putaran, artinya L-nya belum kembali ke tempat semula, ke titik semula. Nah, biar mereka itu kembali bersama-sama, artinya ketika L-nya berada di sini lagi, dan M-nya itu berada di sini kembali, itu terjadinya kapan? Kalau kelilingnya yang gede itu 40pi, keliling yang kecil adalah 30pi, maka ketika bareng itu ketika berapa pi? 120. 20. Nah, kita dapat dari mana 120? Kita cari 30. K, KPK, P. KPK. Jadi kalau ketemu 40pi sama 30pi, KPK-nya adalah 120pi. Nah, nanti ketika 120pi, L itu pasti berada di sini. Nah, M juga pasti tepat juga berada kembali di bawah. Nah, kalau sudah dapat 120pi, berarti nih
Biar L itu ke posisi bareng sama M kan harus 120 pi. Nah, 120 pi itu berarti gir roda depannya berputar berapa kali? Tiga. Nah, 3 kali. Berarti kan 120 pi Iya. dibagi dengan satu putarannya adalah 4 Matilah. kali. Nah, kalau yang ditanya roda belakang, berarti roda belakangnya ketika 120 Boleh pi apa itu nih? belakang berputar 4. Empat. Apa sih? Jadi ketika Ada yang mereka mancing aja. berada di posisi semula, itu roda depan harus berputar sekali dan roda belakangnya berputar 4 kali. Di setelah 120 pi. Nomor 8 ya. Kita lanjut ke literasi berikut. Nah, yang ini kayaknya bisa nih kalian coba nih. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 9 sampai 11. Bu Asih, seorang pedagang pakaian di Pasar Kliwon yang menjual berbagai jenis pakaian. Suatu hari, ada pembeli yang membeli baju, celana, dan jaket di tokonya. Harga jual dan keuntungan yang diperoleh Bu Asih diberikan pada tabel berikut. Kalau barangnya baju dijual dengan harga 138.000, dengan harga 138.000 itu Bu Asihnya sudah dapat keuntungan 15%. Celana kalau dijual dengan harga 168.000 dapat untungnya 12%. Dan jaket ketika dijual dengan 216.000 dapat untung 20%. Pertanyaan nomor 9. Total harga pembelian barang tersebut oleh Ibu Asih adalah berapa? Nah, mencari harga beli gimana? Kalau diketahui untungnya, harga jual Kurang harga beli. itu rumusnya 100 plus untung dalam persen dikalikan harga beli. Contoh nih, kita hitung baju. Baju itu kan 138.000 dapat untung 15%. Nah, berarti 138.000 itu adalah 115%, 115/100 dikali dengan harga belinya yang kita belum tahu. Nah, dapatlah hasilnya adalah 138.000. Nah, berarti mencari harga belinya gimana? Harga belinya ya berarti 138.000. Nah, karena ini perkalian, kalau pindah ke ruas kanan kan berarti harus dibagi 115/100, atau boleh juga kita menghitungnya 138.000. Karena ini pembagian pecahan, berarti bisa kita ubah menjadi perkalian, pecahannya dibalik. Nah, ini contoh untuk baju seperti itu. Nah, berarti untuk celana ini juga sama. Kalau untuk celana itu 12%, artinya 100 ditambah 12% itu kan 112. Berarti 112/100 dari harga beli itu hasilnya adalah 168.000. Nah, mencari harga belinya bisa dengan cara 168.000 dikali 100 per, cukup nih, dikali 100/112.
Nah, yang terakhir kalau jaket, jaket itu karena 20%, berarti kan 100 tambah 20, 120. 120% dari harga beli 216.000. Maka harga belinya, cara mencarinya ya 216.000 dikali 100 per 120. Coba ini masing-masing cari dulu. 38 dikali ini berapa? 100. Dikali 100 per 112 berapa? Terus yang terakhir 216.000 100 per 120 juga berapa? Coba masing-masing ininya dihitung dulu. Kayaknya kamu kuat pedes, tapi kok makan tadi spaghetti nggak kuat. Saya nggak pakai apa. Yes, yes, yes. Kok tidak itu? Tadi aku ngadepnya ke udah akan terang depan aneh. Nah, tidak. Dia kamu ini depan itu. Tahu gak timur itu? Ada hari matahari. Ya apa sih? Iya, Tadi betul. aku arangan ada kamu. Timur kemana? Iya, aku aja tuh udah. Ada lain. Yang fisik, bisa kakak Eri. Gimana? Ya, Sudah dihitung? Bang, ibu lagi zoom. Apa? Oke, yang baju berapa? Yang baju 138 dikali 100 dibagi 115 berapa? 20. 120. Ya, ini 100. Terus yang celana 150. 150. 150. Terus yang terakhir ini 180. Nah, berarti kalau ditanya berapa total pembelian barangnya, tinggal dihitung lah. 450.000. 150.000. Jadi jawabannya yang B. Terus, nah ini masih ada hubungannya untuk nomor 10 nih. Kalau masing-masing sudah kalian cari harga belinya, maka nomor 10 juga kalian temukan jawabannya. Total persentase keuntungan yang diperoleh Bu Asih dari penjualan ketiga barang tersebut adalah, nah kalau di tabel itu kan diberikan total masing-masing barangnya, untungnya. Untuk masing-masing barangnya diberikan. Nah, ini kamu disuruh mencari kalau semuanya di total berapa. Kita bandingkan saja. Harga belinya, tadi kan sudah kamu cari di nomor 9, 450.000. Kemudian harga jualnya, coba dicek. Harga jualnya berarti kan yang awal tadi 138.000 ditambah yang kedua berapa tadi? 168. 68 168 ditambah 21 berapa ini? 522. 522. Ya. Oke. Kalau beli
450.000, jualnya 522.000, untungnya berapa? Untung, berarti kan kita cari dulu selisihnya. Harga jual dikurangi harga beli selisih berapa? Dibandingkannya dengan harga beli, lalu dikali dengan 100%. Oke. Selisihnya berapa? 50.000 dengan 450 dengan 522. 72. 72.000 dibagi harga belinya 450.000 dikali dengan 100%. Ini bisa hilang. Nolnya boleh dicoret sama ini. Kita sederhanakan. Dibagi 9. 72 bagi 9, 8. 45 bagi 9, 5. Nah, 5-nya bisa dicoret dengan 10, dapat 2. Nah, berarti yang atas sisanya 8 kali 2. 16%. Nah, jadi total itu 16%. Nah, jadi jangan sekali-sekali mencari untung totalnya berapa dari ketiga barang tersebut. Oh, tinggal di total aja misal. Tidak boleh ya. Misal ini 15, 12, sama 20. Berarti dapat 47%. Bukan. Jadi harus dicari dulu harga jualnya total berapa, harga beli total berapa, baru kita cari untungnya. Soal terakhir di bacaan yang kedua. Dari hasil keuntungan penjualan tersebut, sebanyak 25% akan ditabung oleh Bu Asih untuk jaminan hari tua. Jumlah yang ditabung Bu Asih berapa? Nah, tadi total keuntungannya sudah kita hitung, selisihnya adalah 72.000. 25% dari 72.000 itu berapa? 25% kan sama dengan 25/100, atau bisa kita sederhanakan 1/4. Kita kalikan dengan 72.000. Berapa itu dapatnya? 18.000. 18.000. 18.000. Ribu. Oke, jadi yang ditabung untuk jaminan hari tua adalah 18.000. Ada pertanyaan sampai nomor 11 ini sebelum kita lanjut nomor berikutnya? Tidak. Pak, itu tadi 72 dapat dari mana? Itu dapat dari selisih harga beli. Nah, kalau di total kan 450.000 dari info nomor 9. Harga jualnya dari info di tabel kalau di total 522.000. Nah, selisihnya kalau dia beli 450.000, jualnya dengan harga 522.000 kan berarti untungnya 72.000. Kak, izin nanya, Kak. Ya, 138 tambah 168 tambah 216 di mana, Kak? dari yang ada di tabel. Ini kan HJ, HJ itu harga jual. Jadi kalau di tabel, naik ya. Oke, nih harga jualnya masing-masing barangnya adalah 138.000, 168.000, 216.000. Jadi kalau di total harga jual baju celana jaket kan totalnya adalah 522.000. Kalau Terima kasih, Kak. ya, kalau 450.000-nya dapat dari mana? Dari nomor 9 yang sudah tadi kita hitung. Harga beli untuk bajunya tadi kan dapat 120. Celana dapat 150, jaket dapat 180. Ini adalah harga beli sebelum si Bu Asih itu menjual. Nah, ini kalau di total kan 120 tambah 150 tambah 180 itu berarti totalnya 450.000. Jadi
Jadi nanti kita bandingkan. Ternyata Bu Asih itu membeli sejumlah 450, menjualnya dengan harga 522.000. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. 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 Lanjut ke pertanyaan berikut. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 12 sampai 14. Suatu lembaga daerah akan mengadakan kegiatan kemah budaya. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah 244. Banyak tenda yang tersedia adalah 50 buah dengan 2 ukuran tenda, yaitu tenda dengan kapasitas 4 orang dan tenda dengan kapasitas 6 orang. Oke. Terus pertanyaan nomor 12. Banyak peserta yang mengisi tenda dengan kapasitas 4 orang adalah berapa? Nah, sebelum menjawab ke nomor 12, berarti nih kita harus membuat persamaan matematikanya dari kalimat yang ada di sini, di bacaan ini. Akan mengadakan kegiatan kemah budaya. Jumlah peserta adalah 244, jumlah tendanya ada 2 ukuran, sejumlah totalnya 50. Nah, berarti kan ada beberapa orang itu masuk ke tenda yang kapasitas 4 dan ada yang masuk ke tenda kapasitas 6. Tapi total orangnya kalau di total itu adalah 244. Nah, kira-kira ini kan nanti berarti materinya SPLDV, sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, misal kita mau pakai variabelnya X sama Y nih misal. Kira-kira X sama Y-nya itu apa? Sama Y-nya 4 sama 6 kan, Kak? 4 dan 6. Terus 6. Nah, betul. X itu bisa kita misalkan sebagai jumlah jumlah tenda kapasitas 4 orang. Sedangkan untuk Y bisa kita misalkan sebagai jumlah tenda dengan kapasitas 6 orang. Untuk kalimat yang pertama nih, jumlah total tendanya ada 50. Berarti 50 itu kan sudah include tenda kapasitas 4 dan tenda kapasitas 6. Berarti penulisannya gimana? X tambah Y sama dengan 50. Oke, X plus Y sama dengan 50. Terus, di kalimat ini, jumlah peserta keseluruhan adalah 244 orang. Jadi kira-kira bagaimana nulis kalimat matematikanya? 4X Plus 6 6Y sama dengan sama 244. 244. Ya, pintar. 4X. Kenapa kok 4X? Karena di satu tendanya yang kapasitas 4 itu kan pasti berisi 4 orang. Jadi 4 dikalikan banyak tenda X-nya ditambah 6 dikalikan banyak tenda Y-nya, itu hasilnya totalnya harus 244. Nah, ini kalau mau kita eliminasi kan berarti harus disamakan dulu nih. Ini kita sederhanakan dulu, biar kecil angkanya misal. X plus Y sama dengan 50. Kalau kita bagi 2, yang bawah 2X plus 3Y sama dengan 122. Kan mau hilangi X-nya atau Y-nya itu bebas ya. Nah, biar perkaliannya angkanya tidak terlalu besar, kita eliminasi X-nya saja. Atas kali 2, bawah kali 1. Berarti yang atas 2X plus
2Y 2Y dengan 100. Nah, yang bawah tetap X plus 3Y sama dengan 120. Kalau kita kurangi, habis berarti Y-nya tersisa min Y. Minus min Min Y sama min dengan Y. min Dua Y Dan min 22. min 22. 22. Jadinya Y-nya 22. 20. 22. Nah, X-nya berapa? Nah, kita masukkan ke sini aja. X Y kan sama dengan 50. Berarti X itu 50 dikurangi jumlah Y-nya. 10 dikurangi 20. 2. Dapat berapa? 28. 28. Nah, jadi ternyata jumlah tenda yang kapasitasnya 4 itu 28. Jumlah tenda yang kapasitasnya 6 ada 22. Ya, peserta yang mengisi tenda kapasitas 4. Berarti ini X-nya nih. Hanya orangnya ada berapa? Kalau jumlah tendanya 28, sedangkan kapasitasnya 4 orang, berarti banyak orangnya ada 112. 8. Kita kalikan dengan 4. Dapat 112. 112. Ada pertanyaan? 12? Kak, itu tadi yang 4X tambah 6Y itu kok bisa dibagi 2 tuh kenapa, Kak? Biar kecil aja angkanya sebenarnya. Kalau Ini langsung kan gitu bisa nggak sih, Kak? boleh, bisa. Hasilnya sama Kayak kok. Iya, betul. Sama-sama hasilnya. Misal nih, kita tetap pakai sama 6Y ya, tanpa disederhanakan. Misal sama-sama mau ngilangin X-nya, berarti kan atas kali 4, bawah kali 1. Nah, coba kita iya, cek. Kak. 4X plus 4Y sama dengan 200. 4X plus 6Y sama dengan 244. Nah, ini kalau kita kurangi, kan min 2Y sama dengan min 44. Sama hasilnya 22. Jadi sebenarnya kalau nggak mau disederhanakan boleh nggak? Boleh, hasilnya sama. Cuma perkalian tulisannya itu sama. Oke, untuk nomor, ada lagi nggak pertanyaan untuk nomor 12? Tidak ada. Ya. Nah, untuk nomor 13, 14, sebenarnya kalian menjawab sendiri. Yang penting kuncinya di sini. Kalau kita itu sudah tahu jumlah tenda kapasitas 4 dan 6-nya, ini untuk menjawab soal nomor 13 dan 14 itu bisa semua. Jadi nanti 13, 14-nya silakan dicoba sendiri ya. Yang sudah habis dan harus berganti ke mapel yang lain. Oke, terima kasih loh, Kak. Ya, Thank you, Kak. Thank you. Thank you, Kak. Sebelumnya saya mohon Terima kasih, maaf, Kakak. saya kembalikan waktunya ke host. Assalamualaikum Nanti Terima kasih, Kak, Kak. soalnya dikirimin Kak, soalnya dikirimin Kak, Makasih ya, Kak. Ya, nanti dikirim. soalnya Kirim ya, dikirim Kak. Kak. Kirim ya, Kak. Oke, nanti dikirim ya Makasih, di grup Kak. ya. Nanti dikirim Kak. kemana, Kak? Ya nih, sekalian coret-coretannya nanti. Bye Makasih bye. Kak. Terima kasih. Thank you. Thank you. Bye bye cantik. Astaga. Bye. Oke, baik. Terima kasih Kak Reni dan anak-anak semuanya untuk materi selanjutnya yaitu numerik ya. Oke, numerik akan disampaikan oleh Kak Slamet. Oke, kepada Kak Slamet apakah sudah gabung? Oke, ya. Itu belum Sudah dekat. Mi. Oke, sudah. Ya, boleh. Itu belum Ya, dekat. terima kasih untuk materi selanjutnya. Monggo silakan bisa diikuti dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi